Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ciri orang yang akan siap menghadapi perubahan apapun dalam hidup ini. Yang pertama, ciri khas orang yang akan baiknya konsisten dan bahkan lebih baik adalah sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini hadis Sahih Muslim, Allah memberikan paham agama. Jadi ciri pertama orang akan sukses terus menghadapi hidup ini adalah pembelajar sejati, yaitu orang yang senang belajar dengan ikhlas dan senang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Kenapa disebut pembelajar sejati? Kan ada yang tahu, ada yang paham, ada yang bisa. Beda itu. Tahu kuda, ini pertanyaan hadirin ya, tahu kuda, paham kuda. Jangan ngarang, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Tahu kuda, paham kuda, gitu. Jangan nyebut paham kalau belum paham, namanya bohong, ya. Kalau belum aja. Coba kalau sudah tahu kuda, paham kuda, apa bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu itu hanya informatif. Kuda tahu, tapi paham itu harus dengan belajar sungguh-sungguh. Bisa berkuda, beda lagi. Yang tahu kuda belum tentu paham. Yang paham kuda juga belum tentu bisa berkuda. Karena bisanya berkuda itu harus berlatih. Tahu pesawat terbang? Nah, paham pesawat terbang? Bisa menerbangkan pesawat? Oh, beda ya. Nah, dalam pengetahuan Islam juga begitu. Banyak yang tahu sabar. Tahu, paham, sabar. Persis tadi waktu sholat. Tahu Al-Fatihah, paham artinya? Tidak, ya. Apalagi mengamalkan. Jadi umat Islam mengamalkan Islam itu tidak cukup tahu sabar, tahu ikhlas, tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Tapi harus paham, dan paham ini hanya bisa kalau dia belajar dengan niat ikhlas dan sesudah itu berusaha mengamalkannya. Tahukah apa yang paling prioritas dalam hidup ini apa? Yang paling penting, urgent dalam hidup ini apa kira-kira? Halo? Bang, bagaimana? Apa yang paling penting dalam hidup ini nggak ada tandingannya? Benar, meningkatkan iman, ya. Bukan meningkatkan penghasilan, meningkatkan iman. Bukan meningkatkan aset, meningkatkan iman. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman, baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Walaupun yang lemah iman juga sudah ada kebaikan. Jadi kalau ke Jepang penghasilan bertambah tapi iman melemah, sukses tidak? Enggak sukses, pasti stres. Bahagia waktu pertemuan yang lalu kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Tolong dijawab hadirin, mumpung gampang pertanyaannya ya. Kalau kurang bahagia artinya apa?
kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana sekali, nggak ada urusan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, cuman casing, nggak ada apa-apanya sama sekali. Ya, casing, ujian. Jadi jangan bangga punya gelar tinggi kalau iman lemah. Apa artinya? Nggak ada apa-apanya. Karena yang membuat seseorang bernilai dan bahagia itu tingkat keimanan. Dan pupuk iman adalah ilmu yang diamalkan. Makanya maaf Bapak Ibu, kalaupun pergi ke luar negeri manapun, kalau tidak sibuk belajar agama dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kenapa sih nyebut ikhlas terus dari tadi? Karena kalau tidak ikhlas, dia seperti keledai bawa buku, bukunya manfaat, tapi keledainya nggak dapat manfaat dari buku itu selain beban. Kalau orang belajar agama tidak ikhlas, niatnya cuma ingin dianggap pintar, dianggap punya gelar, ingin diakui kiai, ustadz, dai keren, dai kondang, itu udah lewat di sisi Allah, seperti kirim paket salah alamat. Walaupun paketnya berlian nggak akan sampai. Syaratnya ilmu itu manfaat, penambah iman. Kalau niat mencari ilmu cuma satu, yaitu mencari keridhaan Allah. Tahu pada subuh ini target utama doa Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu, baru warizqan thayyiban, baru rezeki yang banyak, yang baik. Yang baik, nggak penting banyak uang tuh, yang penting itu tiap perlu. Bukan ada cukup, ada juga kalau nggak cukup stres, ya kan? Nah, yang ketiga, wa amalan mutakabbalan. Yang paling penting bukan banyak amal, tapi amalnya diterima. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, sebaiknya tidak usah bercita-cita bahagia kalau tidak semangat menuntut ilmu agama. Kalau tidak belajar agama dengan baik, dia tidak akan mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, artinya tidak mengenal bahagia, tidak mengenal tenang, tidak mengenal ajeg dalam hidup. Kenapa? Karena nanti dia akan menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, dan menuhankan selain Allah berarti GTA, galau tiada akhir, penselsel, penderitaan selama-lamanya. Udah liwer wae. Iya, kalau orang tidak kenal Allah, kan pintu tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana ingat Allah kalau Allahnya tidak dikenal? Orang yang kurang yakin ke Allah pasti bersandar kepada selain Allah. Selain Allah itu adalah makhluk yang tidak berdaya, tidak upaya kecuali dikuatkan Allah. Bayangkan bersandar kepada yang lemah, bersandar kepada yang tidak punya apa-apa, bersandar kepada yang bodoh, betapa stresnya. Kenapa ada istri yang stres? Karena bersandar ke suami, sedang suaminya juga stres ya. Bersandar kepada makhluk, ini yang di Jepang ini bakal stres kalau bersandar kepada gaji, bersandar kepada pangkat, jabatan, gak ada. Kalau orang mengenal Allah, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi bersandar ke Allah. Ini tidak mungkin bersandar ke Allah kalau tidak mengenal Allah. Makanya kalau tidak belajar ilmu tauhid, sudah pasti yang dituhankan selain Allah. Ada yang menuhankan amarah, menuhankan syahwat, menuhankan penampilan, menuhankan popularitas. Terus saja yang jadi Tuhan itu followers,
Konten aja namanya rakon, satu konten. Semuanya dijadikan konten. Nenek-nenek lagi senyum, konten. Kalau tidak belajar agama, kita tidak mengenal standar tertinggi dalam akhlak perbuatan kita. Padahal dengan agama lah kita tahu akhlak yang paling top itu seperti apa. Ini di Jepang aja banyak yang terkagum-kagum dengan beberapa karakter Jepang. Benar? Kejujurannya, tepat waktunya, kedisiplinannya. Orang udah banyak terkagum-kagum dan dunia dikasih oleh Allah di sini. Bagi kita itu ibadah. Disiplin itu ibadah. Profesional itu ibadah. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang ihsan, yang top, yang terbaik, beyond, di atas ekspektasi orang. Itu kan ihsan itu, profesional. Jadi kalau ekspektasi orang segini, kita lakukan lebih. Itu pelajaran profesional yang sejati kan itu. Al-Baqarah 195 tuh. Karena kenapa kamu kok kerjanya bagus benar? Karena Allah mencintai orang yang profesional. Orang profesional demi karir. Orang profesional demi penghasilan. Bagi kita, profesional adalah amal soleh. Keren tidak tuh? Kayak kurang mendukung gini, kurang profesional ya. Kalau bagi saya tuh dahsyat sekali nih Pak. Kita profesional sebagai ibadah. Bayangkan, profesional karena diukur duit. Duit itu apa? Cuman uang. Ya kan, kertas, benar? Bahkan sekarang nggak kelihatan lagi kertasnya ya. Jadi luar biasa. Seperti lelaki nih, suami berbuat baik ke istri. Kenapa? Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik ke istrinya. Karena itu amal soleh kita. Istri melakukan yang terbaik kepada suami, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Kenapa? Karena itu amal soleh kita. Anak berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua berjasa? Bukan. Anak berbakti kepada orang tua karena amal soleh, perintah Allah.